aparatur sipil negara bertugas untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan merupakan tugas utama dari seorang aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Undang-Undang 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik terdiri dari partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Beberapa prinsip pelayanan publik perlu disampaikan sebagai seorang penyuluh pertanian, seperti yang pertama, penyuluh pertanian harus memiliki prinsip partisipatif. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Penyuluh pertanian perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi seperti dalam pembuatan program untuk menentukan program apa saja yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan. Yang kedua, responsif. Pemerintah perlu mendengar dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sigap dan tanggap. Sebagai penyuluh pertanian yang terjun langsung ke masyarakat, prinsip responsif perlu dilakukan untuk menjawab keluhan petani maupun kelompok tani dan membantu mereka untuk mendapatkan kebutuhan yang diperlukan dengan sigap dan tanggap. Prinsip yang ketiga yaitu transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Seorang penyuluh pertanian juga harus memiliki transparansi seperti pada pembagian pupuk bersubsidi terkait kuota pupuk yang didapatkan oleh setiap petani. Seorang perawat, prinsip-prinsip dalam pelayanan publik perlu untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik. Beberapa prinsip yang harus dilaksanakan sebagai perawat yaitu tidak diskriminatif. Sebagai perawat, perlu untuk melayani dengan baik siapapun yang membutuhkan pertolongan, baik itu pasien yang menggunakan BPJS maupun umum. Yang kedua, prinsip aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan yang lainnya. Sebagai perawat yang berada di rumah sakit atau puskesmas, fasilitas rumah sakit dan puskesmas sebaiknya memang harus berada di jalanan umum yang mudah diakses, terjangkau dengan kendaraan publik, dan mudah ditemukan, sehingga pada saat pasien membutuhkan pelayanan pertama, tidak terlalu lama menunggu untuk sampai ke tempat tujuan. Yang ketiga, prinsip mudah dan murah. Penyelenggaraan pelayanan publik harus diterapkan prinsip mudah murah, artinya persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi, dan prinsip murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Pelayanan kesehatan masyarakat perlu menerapkan prinsip mudah dan murah, artinya segala biaya yang diberikan oleh pasien masih sesuai dengan apa yang seharusnya dibayar. Prinsip efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Guru adalah pelayan publik yang memiliki tugas mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaan tugas sebagai guru, ada beberapa prinsip pelayanan publik yang harus diterapkan, seperti yang pertama, responsif. Guru perlu bersikap responsif dalam menghadapi siswa-siswinya, mendengar apa yang diharapkan siswa dalam proses belajar mengajar. Guru bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan, tapi perlu juga memahami karakter masing-masing siswa agar setiap pembelajaran yang dilaksanakan mudah dimengerti karena siswa merasa didengarkan terkait kebutuhannya.
Prinsip kedua, tidak diskriminatif. Sebagai seorang guru, bersikap tidak diskriminatif perlu dilakukan. Pengajaran harus dilakukan secara merata, tidak membeda-bedakan antar siswa dari pangkat jabatan orang tuanya ataupun yang lainnya. Ketiga, prinsip berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satunya yaitu melindungi masyarakat dari praktik buruk yang dilakukan oleh masyarakat lainnya. Pelayan publik harus dapat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan. Guru haruslah mampu melindungi setiap siswanya dari gangguan dan ancaman yang dilakukan oleh siswa lain, agar tidak terjadi konflik dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.